أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى irhamu man fil ardh yarhamkum man fis sama'. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan menyambung pengajian kita Aqidah At-Tahawiyah. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala: wa nuhibbu ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dari sekian tanda ahli sunnah wal jamaah adalah cinta kasih sayang yang diberikan kepada semua para sahabat Nabi, menghormati mereka, membesarkan nama mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka. Dan ini bukan tidak beralasan, tetapi ini adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya Nabi memerintahkan kita untuk menghormati, menyayangi daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu sahabat? Bagaimana kita mengetahui sahabat? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan definisi inilah yang beliau sahihkan dan tarjihkan: man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal iman. Seorang yang pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia beriman, yakin, percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mati dalam keadaan beriman. Inilah definisi seorang sahabat. Seorang sahabat adalah apabila mereka itu berjumpa Nabi, bukan saja berjumpa Nabi, tapi mereka beriman kepada Nabi. Banyak orang yang berjumpa Nabi tapi mereka tidak beriman, seperti Abi Lahab, Abi Jahal dan sebagainya. Ini pertama, mesti berjumpa Nabi dan beriman dengan kerasulan Nabi. Pada akhirnya dia meninggal dalam agama Islam, percaya dengan keimanan, bukan murtad. Kenapa definisi ini digunakan man laqiya bukan man ro'a? Karena sebagian membuatkan definisi itu man ro'a, siapa yang melihat. Siapa yang berjumpa lebih afdal daripada siapa yang melihat. Karena Abdullah bin Ummi Maktum itu seorang yang buta. Beliau buta, tapi keseluruhan sahabat mengatakan bahwa itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makna kalau sekiranya man ro'a, siapa yang melihat, berarti Abdullah bin Ummi Maktum tidak termasuk sahabat, karena beliau tidak pernah melihat Rasulullah, karena beliau dalam keadaan buta. Tapi kalau kita gunakan man laqiya, itu lebih umum, lebih bagus, karena Abdullah bin Ummi Maktum memang tak melihat tapi telah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia disebut dengan sahabat. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya tingkatan. Tidak sama orang yang baru masuk Islam dengan para sahabat yang memang mendahulunya.
Tidak sama derajat orang yang mengikuti peperangan Badar dengan orang yang tetap mengikutinya. Tidak sama derajat orang yang ikut peperangan Uhud, ikut peperangan dan ikut Bai'atul Ridwan dengan orang yang baru masuk Islam. Itu beda. Maka para sahabat itu memiliki tingkatan-tingkatan. Yang keduanya, bagaimana kita mengetahui itu sahabat? Metode yang digunakan para ulama untuk menentukan sahabat adalah yang pertama dengan mutawatir. Apa maksud mutawatir? Seseorang yang memang dianya itu sahabat Nabi diakui secara mutawatir. Siapa contohnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setiap sahabat mengakui persahabatan Abu Bakar, Umar, Utsman, maka datanglah hukumnya mutawatir. Maknanya banyak para sahabat yang memang meriwayatkan bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mustafid, yakni semuanya hampir seperti mutawatir, tapi kurang sedikit daripada syarat mutawatir. Yang ketiga masyhur, maknanya datang seorang sahabat itu dengan bahasa yang masyhur. 5 orang yang mengatakan beliau itu sahabat, itu masyhur. Ada yang aziz, itu 2 orang mengaku kalau seseorang itu adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini tidak maksum. Tidak ada yang maksum daripada sahabat. Bukti ketidakmaksuman mereka bahwasanya ada 3 orang yang telah dihukum dengan hukuman hudud. Apakah mereka ini sahabat? Ya, sahabat karena mereka berjumpa dengan Nabi. Apa balasan bagi mereka karena mereka itu telah berzina? 3 orang ini sahabat dan mereka telah berzina. Tentu balasan di dunia ini adalah di hudud. Sebab itu, sebagaimana saya katakan, para sahabat tidak ada yang maksum. Sama kalau kita bicarakan tentang para sahabat yang tidak maksum, diikuti dengan Imam Ali karramallahu wajhah. Beliau, Imam Ali, dianggap maksum dari kalangan daripada Syiah. Jadi Syiah menganggap Imam Ali itu maksum. Ya, itu salah. Nah, Nasabiyah menganggap Muawiyah ini maksum. Itu juga salah. Yang jelas semua daripada sahabat itu adalah tidak maksum. Wala nubritu fi hubbi ahadin minhum wala natabarra'u min ahadihim. Namun kami tidak berlebihan dalam mencintai mereka dan serta tidak berlepas tangan dari mereka. Jangan sampai kita berlebih-lebihan keluar daripada batasnya. Sampai ada yang mengatakan itu bukan lagi Syiah itu ya, tapi itu dah kafir. Ada yang mengatakan sampai Jibril itu adalah seseorang yang memberikan wahyu dan dia telah tersalah memberikan wahyu. Semestinya wahyu itu akan diturunkan kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan lagi Syiah, ini kafir ini. Wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairi khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khair. Dan kami membenci orang yang dibenci oleh para sahabat dan orang-orang yang menyebut para sahabat dengan hal yang tidak baik.
dan tidaklah menyebut para sahabat kecuali dengan kebaikan. Jadi jangan sampai sahabat itu dihina, dicaci, dimaki, sebagaimana para Syiah mencaci, memaki para sahabat. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan. Cintanya kita kepada para sahabat itu adalah merupakan agama, iman dan ihsan. Kenapa? Karena mereka lah yang menyampaikan Islam. Wajar jika Allah Subhanahu wa taala menaikkan pangkat mereka. Andaikan tidak kena mereka, maka Islam tidak akan sampai kepada belahan Eropah, belahan Asia dan sebagainya. Namun kerana mereka berusaha untuk menyampaikan agama Allah, alhamdulillahirabbil alamin, sampailah ke kita. Wa bughduhun kufrun wa nifaqun wa tughyan. Membenci mereka itu adalah perbuatan kekafiran, nikmat, kemunafikan dan melampaui batas. Tak boleh. Kenapa? Kerana benci kepada mereka berarti benci dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi lah yang mendidik mereka. Wa nuthbitul khilafata ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam awalan li Abi Bakr Siddiq tabdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Dan kita menetapkan kekhalifahan setelah Rasulullah SAW adalah yang pertama untuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai apa? Sebagai tabdil, kemuliaan baginya dan mendahulukan atas sekalian umat. Jadi ketika Nabi SAW mau meninggal dunia, dah meninggal Nabi, maka para Al-Ansar ingin mencarikan daripada pengganti Nabi. Dan mereka menginginkan pengganti Nabi itu adalah seorang daripada Al-Ansar, bukan daripada Nabi SAW. Maka dengan serta-merta Abu Bakar dan Umar berangkat ke tempat hasil daripada permusyawaratan para sahabat. Pada akhirnya, kita pendekkan cerita, terpilihlah Abu Bakar sebagai Khalifatullah. Terpilihlah Abu Bakar daripada sekian banyaknya, terpilih sebagai apa? Sebagai pemimpin umat Islam. Maka dikatakanlah Khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tetapkan dan kita jadikan pertama? Karena hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak menjurus ke sana. Hadis Nabi yang banyak menceritakan dan mengkalkan Abu Bakar sebagai sahabat yang paling mulianya. Ini adalah merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana yang lebih utama? Abu Bakar. Kenapa dia lebih utama? Karena dia langsung dengan amal ibadatnya, dengan berbagai macam ibadatnya, itu menjadi orang yang mulia. Boleh kita katakan pemilihan kerajaan atau pemilihan pimpinan itu datangnya dengan afdaliyah, yang paling afdalnya, bukan mabduliyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahwasanya mau memilih pemimpin itu mesti afdaliyah, bukan mabdul. Maka Abu Bakar dipilih atas dasar afdal, bukan mabdul, orang yang paling punya istimewa. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa nomor dua dia? Karena kedudukannya setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Summa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, summa li Utsman radhiyallahu anhu, summa li Ali bin Abi Thalib wa humul khulafa'ur rasyiduna wal a'immatul muhtadun. Dan mereka inilah khulafa'ur rasyidin dan pemimpin-pemimpin yang diberikan Allah petunjuk. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan
wa may ya'ish minkum min ba'di fasayaruni ikhtilaf katsira. Siapa yang hidup setelah saya, maka dia akan mendapatkan perbedaan pendapat yang banyak. Siapa yang hidup setelah saya, kata Nabi. Maknanya ketika telah meninggal Nabi dah ceritakan, maka Nabi memberikan amanat kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawadhid. Hendaklah kamu berpegang teguh dengan para khalifahku. Mana mereka? Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Uthman dan Khalifah Ali. Addu 'alaiha bin nawadhid. Hendaklah kamu gigit dia dengan gigi kamu. Maksudnya dengan peganglah dengan sebenar-benarnya. Karena perkara ini merupakan perkara akidah. Betapa banyak orang yang sesat kerana mereka tidak mengikuti jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajakkan kita untuk berpegang teguh dengan apa yang dibuat oleh para sahabat. Sebab pelaksanaan mereka juga dianggap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anal asrata alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah nashhadu lahum bil jannati ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qaulul haq. Dan sesungguhnya kalangan 10 orang yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diberikan kabar gembira surga, maka kita menyaksikan bagi mereka surga sebagaimana atas penyaksian bagi mereka Rasulullah SAW dan perkataannya hak. Jadi di antara para sahabat ada dikatakan dengan 10 orang yang masuk surga, mubasyirina bil jannah. Sebenarnya bukan 10 ini saja yang dapat surga. Masih banyak lagi di kalangan para sahabat yang mereka itu merupakan daripada ahli surga. Tapi kenapa dikatakan asyra mubasyirina bil jannah? 10 orang yang masuk surga itu kenapa? Oh, karena warid datang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan langsung dalam satu hadis itu 10 orang yang masuk surga. Sementara masih banyak lagi orang-orang yang lain yang masuk surga yang bukan daripada 10 itu. Contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan Hasan dan Husain. Al-Hasan wal Husain sayyidu syababil jannah. Hasan Husain itu penghulu pemuda-pemuda yang berada di surga. Kalau penghulu surga berarti apa itu? Berarti mereka masuk surga. Yang kedua, Sayyidah Khadijah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala rumah terbuat daripada papan atau kayu. Ini menunjukkan memang kalau dah ada rumah berarti Sayyidah Khadijah masuk surga. Kemudian masih banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan kepada yang lain-lainnya sebagai ahli surga. Jadi tidak terbatas dengan yang 10 ini saja. Tapi kenapa dikatakan yang 10 ini? Karena dalam satu hadis Nabi menyebutkan tentang ahli surga itu 10. Maka terkenalah mereka dengan mubasysyirin bil jannah. Sementara yang lain-lainnya, ada istri Nabi, ada keluarga Nabi, ya, mereka itu ahli surga dan tidaklah sama hadisnya dengan hadis yang 10 itu. Macam hadisnya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu juga merupakan anak Nabi yang masuk ke surga. Sayyidatun Nisa'il Alamina Arba'ah katanya. Perempuan besar itu ada 4. Salah satunya apa? Fatimah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi SAW mengatakan, Fatimah tu bid'un minni, faman adzaha faqad adzani.
Sayyidah Fatimah itu adalah bahagian daripada dagingku. Siapa yang menyakitinya, dia telah menyakitiku. Jelas di sini adanya para sahabat yang masuk surga dengan apa? Dengan wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu kita tak boleh menentukan orang atas surga neraka. Kerana itu hak Allah. Kamu ahli surga, kamu ahli neraka, enggak boleh. Yang berhak mengatakan ahli surga dan ahli neraka adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tidak juga boleh kita mengatakan kepada seorang itu adalah merupakan syahid. Si fulan syahid itu dilarang, nanti insyaallah taala akan kita bacakan. Tak boleh mengatakan si fulan syahid. Kenapa? Kalau dia syahid berarti dia akan masuk surga langsung. Makanya tidak boleh kita katakan seperti itu. Nah, kalau sekiranya memang dia itu berperang mati, maka kita katakan si fulan insyaallah syahid. Kalau Allah izinkan dia syahid. Kerana pernah kejadian seorang laki-laki yang berperang, begitu hebatnya dia dalam perang, para sahabat banyak memujinya, maka Nabi mengatakan si fulan itu ahli neraka. Kerana saking tidak percayanya dengan istilahnya ahli neraka, maka ada seorang sahabat mengikutinya. Dia yakin dengan Nabi, tapi dia nak ingin tahu di mana letak orang ini menjadi ahli neraka. Ternyata setelah diikuti, ternyata dia berperang. Ketika berperang begitu sakitnya lah, kena tertikam dengan pedang, maka dia bunuh dirinya. Dia tancapkan lagi pedang tersebut sampai dia mati. Maka apa orang ini mengatakan sadaqa Rasulullah, benarlah Rasulullah bahwasanya dia itu ahli neraka. Jadi kita enggak boleh menyebutkan si fulan syahid. Si fulan syahid, si syahid kaja. Syahid si fulan, syahid fulan, itu tak boleh. Kenapa? Karena kita telah menetapkan seseorang itu menjadi ahli surga. Siapa mereka yang 10 itu? Hum Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Aliun wa Talha wa Zubair wa Sa'ad wa Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah wa huwa aminul hadhihi ummah, dan dia adalah kepercayaan umat radhiyallahu anhum ajma'in. Inilah nama-nama orang yang dianggap dan dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli surga. Kita wajib mempercayainya. Kenapa? Walaupun enggak banyak, enggak lebar, kita wajib mencintainya. Wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirati min kulli danasin wa dhurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin qad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang membaguskan perkataannya terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para isteri-istrinya yang suci, dan juga keturunan-keturunannya yang bersih dari segala kenajisan, maka berarti ia telah terbebas daripada kemunafikan. Seseorang yang menghormati keturunan Nabi, mencintai keturunan Nabi, menghormati para sahabat, kemudian menghormati para isteri-istrinya, kerana tahu isteri Nabi di dunia itu, itulah isteri Nabi di akhirat. Kerana mereka telah dipilihkan oleh Allah. Mau pilih mana? Kekayaan dunia atau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kalau kamu pilih kekayaan dunia, maka banyaklah harta benda, tapi tidak bersama Nabi. Dan orang yang memilih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia, maka di akhirat nanti mereka semuanya akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau bersama Nabi mesti tahan sabar, makan tak makan. Siapa yang seperti ini perbuatannya, maka dia telah menjadi orang yang mukmin dan aman daripada nifak. Tidak satu orang pun daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merasa aman daripada perbuatan munafik atau nifak.
Sebab itulah mereka berta'awudz, minta pertolongan dari Allah SWT agar jangan jadi munafik. Mudah kita kata enggak jadi munafik, tapi kejadiannya banyak orang yang munafik. Bila dia benci dengan keturunan Nabi, itu tandanya orang munafik. Wa ulama'u salafis sabiqina, dan ulama-ulama salaf daripada yang telah terdahulu, wa man ba'dahum minat tabi'ina, dan setelah mereka daripada tabi'in, yaitu tabi'at tabi'in, ahlul khairi wal athar, atas ahli kebaikan dan orang yang mengikuti sunnah Nabi, wa ahlu afiqhi wal nazar, dan keluarga orang-orang ahli fikih. Tidaklah menyebut la yadhkuruna illa bi jamil, tidaklah menyebut mereka kecuali dengan yang baik. Jadi contoh seperti setelah kita menghormati Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, maka kita menghormati seorang tabi'in yang mereka mengambil ilmu daripada Abdullah bin Umar. Contohnya adalah Nafi'. Nafi' kita hormati, kenapa? Dia adalah menyebarkan Islam. Kemudian kita hormati lagi di bawah Nafi' Abdullah bin Umar, di bawah Nafi' adalah Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu. Wa man dzakarahum bisu'in fa huwa ala ghairi sabil, dan siapa yang menyebutkan mereka dengan kejahatan, maka dia itu tidaklah jalan dengan jalan yang orang beriman. Jadi dia maki-maki Imam Syafi'i. Enggak ada tu Imam Syafi'i itu bodoh, itu tolol itu. Ini adalah orang-orang yang tidak berjalan pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka ini dimaklumkan tentang kealimannya dan keimanannya. Dia maki Abu Hanifah, dia maki Imam Malik, menunjukkan bahwasanya dia tidaklah termasuk orang yang salaf. Orang salaf itu adalah sangat menghormati Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan para sahabat-sahabat yang lainnya. Wala nufaddilu ahadan minal awliya'i ala ahadin minal anbiya' alaihimussalam, dan tidaklah kita mengutamakan salah seorang daripada wali atas seseorang daripada nabi. Wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya', maka satu nabi lebih afdal pada semuanya wali. Makna kesimpulannya, wali itu di bawah nabi, nabi itu di atas wali. Tak ada boleh kita katakan nabi lebih unggul, lebih hebat daripada wali, tapi nabi lah yang lebih hebat daripada para wali. Kenapa hebat nabi? Nabi yang pertama sekali dikatakan maksum, terjaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mengatakan wali itu dengan nabi, nabi lebih afdal daripada wali. Wa nu'minu bima ja'a min karamatihim wa sahha an thiqati min riwayatihim, dan kita percaya dengan karamat mereka dan sahlah daripada orang-orang yang terpercaya dengan riwayat mereka. Ini setiap yang terbagi atas dua bahagian. Wali itu terbagi atas dua bahagian. Yang pertama, wali umum. Siapa itu? Kullu mu'minin taqiyyin, setiap mukmin yang bertakwa itu adalah wali. Setiap mukmin yang bertakwa kepada Allah itu adalah wali. Sementara ada di sana para ulama-ulama, para waliullah yang bukan diangkat oleh sebab daripada kasbiyah perusahaannya, tetapi disebabkan oleh pilihan Allah, ditarik Allah menjadi walinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini lebih sulit lagi kita mengetahuinya. Jadi mempercayai karamatnya wali-wali itu wajib. Dan siapa tidak percaya dengan karamatnya wali, maka dia kafir. Kenapa boleh kafir? Kerana dia ingkari hadis yang sahih.
ayat Al-Quran. Banyak di sana menceritakan tentang karomahnya para orang-orang. Contoh, Ashabul Kahfi yang meninggal dunia sebanyak tidur berapa tahun? 300 tahun lebih. Maka mereka tidur seperti itu merupakan daripada karomah. Kemudian Al-Quran menceritakan karomahnya Maryam alaihissalam, yang mana jikalau sekiranya dia ingin, kadang-kadang makanan yang panas berada pada masa yang dingin, makanan yang mesti ada pada masa dingin itu didapati oleh beliau pada masa dingin. Ini kehebatan daripada mukjizatnya apa karomahnya Sayyidah Maryam. Jadi dengan begitu taulah kita bahwasanya asal daripada karomah ini daripada hadis Nabi dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa saja yang mengingkari karomah kafir. Mengingkari karomat, beda ya. Ada seseorang dia kata saya punya karomah, maka kita ingkarkan, itu tak masalah, kena kembali kepada individu. Karomah ini kembali kepada individu. Kalau memang orang itu mau memberinya, silahkan. Tapi ada orang yang mengaku saya punya karomah begini. Apakah wajib kita percayai dan yakini? Tidak. Itu kembali kepadanya. Kalau memang dianya itu takut dengan Allah serta melaksanakan segala perintah Allah SWT, mungkin. Dan perlu kita ketahui bahwasanya karomatnya para wali adalah mukjizatnya para nabi. Apa yang boleh untuk nabi maka boleh untuk wali. Tapi perlu kita ulang kembali, karomatnya para wali adalah mukjizatnya para nabi. Karena dengan pelaksanaan yang telah diberikan karomat itu menunjukkan bahwasanya amal ibadah dakwahnya Nabi Muhammad SAW berada pada orang tersebut. Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, idza ra'aita rajulan yamshi 'alal ma'i wa yatiru 'alal hawa wazin in kana ya'budullah in kana yatamassaku bi syar'iyyah wa huwa waliyullah illam yatamassak bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wa huwa waliyu syaitan. Kalau kamu melihat ada orang berjalan di atas air, terbang di atas udara, maka tengoklah dia. Kalau memang dia melaksanakan syariat, menjauhkan segala maksiat, maka itu namanya waliullah. Tapi kalau sekiranya kau lihat orang itu terbang dan berjalan di atas air, kamu lihat agamanya, syariatnya tidak benar-benar, maka itu adalah wali syaitan. Maka sebab itu para ulama mengatakan al-istiqamah khairu min alfi karamah. Konsekuen itu lebih baik daripada 1000 karomat. Wa nu'minu bi asyrati sa'ah, dan kita percaya dengan tanda-tanda hari kiamat. Min khuruji dajjal, keluarnya dajjal ini merupakan daripada tanda-tanda kiamat besar. Wa nuzuli Isa bin Maryam alaihissalam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Jadi pada akhir nanti di Syam akan turunlah Musa. Tak perlu kita fikir-fikirkan. Turunlah ya Nabi Isa alaihissalam. Tak perlu kita fikir-fikirkan, itu akan kita langsung membaiatnya. Wa nu'minu bi tulu'i syamsi min maghribiha, dan percaya kita bahwasanya akan terbit matahari daripada bahagian barat. Wa khuruj dabbatil ardi min mawdi'iha, dan keluarnya binatang dari tempatnya.
wala nusaddiqu kahinan wala arrafan, dan kita tidak membenarkan apa yang diramalkan atau bomoh yang meramalkan. Wala may yad'a syai'an yukhalifu kitaba wa sunnata wa ijma'al ummah, dan kita tidak membenarkan dan kita tidak mengajak untuk bersalahan dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah serta ijma' ulama. Jadi kita mengikuti apa yang telah dikeluarkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi serta apa yang diijma'kan para ulama. Wa dinillahi fil ardi was sama'i wahidun, maka agama Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa huwa dinul Islam, dianya adalah agama Allah Islam. Wa naral jama'ata haqqan wa sawaban, maaf ya, wal furqatu zayqan wa adaban, dan kami melihat berjamaah itu adalah satu hak yang kemudian yang benar, dan berpecah-pecah itu adalah penyimpangan dan azab. Ya, banyak dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan untuk supaya bersama. Alaikum bil jamaah, paman sadda ilan nar, hendaklah kamu berpegang teguh dengan jamaah. Siapa yang dia bersendirian, maka bersendirian dia dalam neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang mengajak kita untuk berjamaah. Yadullah fil jamaah, yadnya Allah Subhanahu wa taala pada jemaah, pertolongan Allah pada jemaah. Dengan sekiranya kita bersama-sama, Allah akan berikan pertolongan. Wa dinullah fil ardi was sama'i wahid, maka agama Allah di bumi dan di langit itu satu. Wa huwa dinul Islam. Qala Allah Ta'ala, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Dari ayat ini nampak orang yang mengatakan semua agama itu sama, kafir. Siapa yang mengatakan Allah agama itu samanya semuanya, kafir. Tentu kita katakan seperti agama tidak sama. Agama tidak sama. Karena agama Islamlah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa raditu lakumul Islam madina, dan saya ridha bagi kamu Islam sebagai agama. Ada agama kita ini, akidah kita ini, yaitu wa huwa bainal ghuluwi wal taksir. Itu adalah agama yang berada di tengah-tengah antara terlampau ketat dengan terlampau terbuka. Wa baina tasbihi wa ta'til, dengan diantara menyerupakan atau dengan tidak menyerupakan. Wa bainal jabari wal qadar, diantara jabar dan qadar. Wa bainal amni wal iyas, dan diantara aman terhadap murka Allah atau merasakan putus asa. Fa hadza dinuna wa i'tiqaduna zahiran wa batinan, inilah agama kami yang kami i'tikadkan secara zahir dan batin. Wa nahnu bura'u ila Allah ta'ala min kulli man khalafa alladhina dzakarnahu wa bayannahu, dan kami berlepas tangan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyalahi apa yang telah kami sifatkan tadi itu. Segala i'tikad dari awal sampai akhir telah kami sebutkan. Kalau sekiranya mereka menyalahi apa yang kami katakan, kami bari, kami lepas tangan. Wa nas'alullah ta'ala ayyuthibatana 'alal iman, dan kita minta kepada Allah akan menetapkan kita dalam keadaan iman. Amin. Khatim lana ya Allah bihusnil khatimah. Khatim lana ya Allah bihusnil khatimah. Wa ya'tam lana bihi, dan dia akhirkan kehidupan kita dengan iman tersebut. Wa ya'simana minal hawa'il mukhtalifah, dan menjaga kita daripada bergagam daripada hawa nafsu. Wa ra'il mutafarriqah, dan pendapat-pendapat yang bermacam-macam. Wa madhahibi radiyah, dan madhab-madhab yang hina. Misal musyabbihah, seperti madhab musyabbihah yang menyerupai Allah dengan makhluknya.
wal Mu'tazilah dan Mu'tazilah yang selalu menggunakan akal tanpa menggunakan Quran dan hadis, wal Jahmiyah dan Jabariyah, Qadariyah dan selain mereka daripada yang telah menyalahi sunnah Nabi dan jemaah, wa halafu ala dhalala dan bersatu atas kesesatan, wa nahnu minhum buraun dan kami itu lepas tangan, wa hum indana dhalalun wa ardiya, mereka adalah orang-orang yang sesat lagi celaka. Wabillahil ismat wa taufik, dengan Allah SWT yang menjaga kita dan memberikan taufik. Maka kita lepas tangan daripada berbagai macam akidah-akidah sesat. Pertama, kita lepas tangan daripada akidah Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah akidah kelompok yang mana mereka lebih cenderung untuk mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah. Maka mereka mengatakan di antara akidah mereka, mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah makhluk, sementara kita mengatakan Al-Quran itu kalamullah. Kemudian mereka juga mengingkarkan melihat Allah di akhirat nanti, sementara dalam mazhab kita, kita mengatakan bolehnya kita melihat Allah tanpa kaifiyah dan tanpa jarak. Yang kedua, Jabariyah. Jabariyah ini adalah orang yang dijabar, yang di perasaannya bahwasanya mereka itu kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu, maka Allah berikan sesuatu. Tidak ada ikhtiar di sana. Kemudian ada di sana kelompok yang sangat berbahaya. Pertama, kelompok musyabbihah. Mereka ini adalah orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya Allah. Mereka kata Allah punya tangan, mereka kata Allah punya kaki, mereka kata Allah punya lambung dan sebagainya. Ini adalah musyabbihah. Yang berikutnya mujassimah. Mujassimah ini adalah satu kelompok yang telah mentajsimkan, telah menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sana terdapat lagi akidah Wahabiyah. Akidah Wahabiyah ini adalah akidah yang mengumpulkan segala kejelekan daripada apa tulis enggak ada ya? Akidah Wahabiyah adalah akidah yang mengumpulkan segala kejelekan yang ada. Apa yang ada pada akidah Al-Wahabiyah? Pertama, mereka punya akidah yang hampir sama dengan Yahudi. Mereka berkata Allah itu di langit. Yahudi mengatakan Allah itu di langit. Mereka punya akidah mujassimah, tajsim. Mereka punya akidah musyabbihah. Mereka punya akidah seperti orang Syiah, suka dengan taqiyah. Taqiyahnya Wahabi lebih bahaya dibandingkan dengan taqiyahnya Syiah. Kalau sekarang ini Syiah itu ngaku saya ni Syiah. Kenapa? Karena Syiah ini merupakan satu fadilah keistimewaan bagi mereka. Kerana hati Syiah adalah penolong Ali. Maka mereka menganggap orang yang Syiah itu adalah orang yang diistimewakan Allah SWT. Bahkan kalau ditanya, kau Syiah? Ya, saya Syiah. Kalau Wahabi? Kau Wahabi? Tak, saya tak Wahabi. Itu taqiyah mereka itu. Berapa banyak orang-orang ya baik di Malaysia di mana mereka bertaqiyah. Mereka kepala otak mereka itu Wahabi, tapi mereka ibu taqiyah. Sampai pada akhirnya telah mereka mendapatkan jabatan, ya, telah banyak, maka mereka nampakkan kewahabian mereka. Hati-hati sekali dengan taqiyahnya Wahabi, melebihi bahayanya taqiyahnya orang Syiah. Kemudian dalam akidah mereka juga ada namanya ya hululiyah. Apa yang dikatakan dengan hululiyah? Yaitu makhluk masuk kepada khalik. Khalik Allah masuk kepada makhluk. Itu dikatakan hululiyah. Maka ulama telah sepakat mengatakan hululiyah ini adalah merupakan kafir. Di mana letak kehululiyahannya? Ketika menerangkan tentang masalah hadis
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pada tiap-tiap sepertiga malam turun mau mendengarkan daripada doa. Turunnya itu ke mana? Ke langit dunia. Di sini kalau kita sekiranya melihat dengan secara zahir, maka adalah kafir. Coba kita bayangkan ketika kita berada pada langit yang pertama, tentu dia akan mendahului langit ke-7, ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2. Sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah langit. Dan langit adalah makhluk. Ketika kita mengatakan Tuhan masuk kepada langit yang pertama, berarti dia telah masuk kepada langit 7 dan sebagainya. Dan ini adalah akidah ululiyah. Kemudian di dalam Wahabiyah juga ada akidah Nasabiyah. Nasabiyah adalah kelompok pembenci Ali, pembenci keturunan Ali. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang begitu banyaknya, bahkan ada yang mengatakan sampai kepada tahap mutawatir, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasai dalam Khasaisnya Ali, dan diriwayatkan oleh Sayyidina At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Imam Muslim juga meriwayatkan alamatul imani hubbu Ali wa alamatul nifaq bughdu Ali. Tanda-tanda orang itu beriman, dia cinta sama Imam Ali, dan tanda-tanda orang itu munafik adalah dia itu benci kepada Imam Ali. Imam Ali juga bersabda, berkata, ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam anna man ahabbani fahuwa mu'min wa man abghadani fahuwa munafiq. Dan berjanjilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa, bahwasanya orang yang membenci saya, orang yang membenci saya itu adalah orang yang membenci saya itu adalah orang yang munafik, dan orang yang menyayangi saya itu adalah orang yang mukmin. Jadi ini sajalah ya sebagian daripada akidah-akidah yang perlu kita jauhkan, akidah-akidah yang rodi, yang rendah. Jangan sampai kita berakidahkan dengan akidah Wahabi. Ya. Dan pada pagi ini alhamdulillah, ini mungkin akidah Tahawiyah sudah 2 tahun atau berapa tahun dah kita buka. Pada pagi yang berbahagia inilah kita mengkhatamkan kitab ini, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi tanpa memperpanjang waktu, saya katakan kepada hadirin, ajaztukum biaqidatil at-tahawiyah qul qabiltu. Jadi kalau boleh sanadnya itu telah disebar-sebarkan, dan satu berikan untuk saya untuk dibaca. Nanti ini sanad sudah dicop, nanti tinggal nanda tangannya lagi ya. Jadi kalau sekiranya apa, datang ke depan untuk ditandatangani. Lihat sanadnya, biar dibaca. Sudah?
Kalau boleh orang-orang jauh dulu dikasih. Yang dekat nanti insyaAllah boleh belakangan. Dah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanad Aqidah At-Tahawiyah Imam Abi Ja'far At-Tahawi. Fayaqul faqil Allah Ta'ala Abul Faid Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting Al-Lankati Al-Azhari. Arwi Aqidah At-Tahawiyah an Syekhi Al-Allama Abi Taufiq Husain bin Abdul Rahim bin Hakim bin Abdul Hakim Al-Falembani an Syekhihi Al-Allama Syekh Muhammad Ali bin Husain bin Ibrahim Al-Maliki Al-Makki an Syekh Abdul Haq Al-Habadi an Al-Alamatu Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Ad-Dihlawi an Al-Alama Muhammad Abid As-Sindi an Sayyid Ahmad bin Sulaiman Al-Hajjam an Muhammad bin Alauddin Al-Mizzaji an Abil Baqa Abil Asrar Husain Uzaimi an Safi Ahmad bin Muhammad Al-Ajil Al-Yamani an Imam Yahya bin Makram At-Tabari an Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari qala akhbarna Al-Hafidh Abu Naim Al-Mustamili qala akhbarna Syarab Abu Tahir bin Quaid an Ibrahim bin Barkat Al-Ba'ali uripa bi Ibn Al-Parishah qala akhbarna Abu Abdillah Muhammad bin Hasan Al-Yunini qala akhbarna Al-Hafidh Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini qala akhbarna Abu Fatah Ismail bin Fadl Ahmad As-Siraj bin Akhshid qala akhbarana Abu Fatah Mansur bin Husain At-Tali qala akhbarana Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim bin Ali Al-Mufari Al-Muqri qala akhbarana Mu'alliful Imam Al-Hafidh Abu Ja'far Muhammad bin Salamah bin Salamah Al-Azdi At-Tahawi qala Al-Lankati wa ajaztukum bi riwayat Al-Aqidah At-Tahawiyah li Imam At-Tahawi anni bi asanidi musian bi taqwallahi ta'ala fi sirri wal ilan wad du'a li fi dhahril ghaib Al-Mujiz Muhammad Husni Ginting Al-Lankati As-Sumatri Al-Azhari. Itu sanad At-Tahawiyah. Dan ini sanad kita kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Kita berakidahkan Asy'ariyah. Jadi siapa itu yang membuatnya Asy'ariyah adalah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fayaqul Abdul Faqilu ila rahmati rabbih ta'ala Abul Faid Alamuddin Muhammad Husni Ginting bin Muhammad Hayat Ginting Al-Lankati Al-Azhari Al-Asy'ari. Arwi Aqidat Al-Asy'ariyah an Syekhi Syekh Muhammad Sa'ad Badron Al-Qawqji Al-Hanafi Al-Asy'ari Al-Mutawaffa sanata 1428 an Syekhihi Muhammad bin Abdullah Al-Aquri Al-Azhari Al-Mutawaffa sanata 1390 an Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Al-Azhari Al-Asy'ari Al-Mutawaffa sanata 1276 an Syekh Abdullah bin Al-Asy'ari Al-Mutawaffa sanata 27 wa 200 wa alf an Syekh Muhammad bin Salim Al-Hibni Al-Azhari Al-Asy'ari Al-Mutawaffa sanata 81 wa 200 wa alf an Syekh Aid bin Ali An-Namrusi Asy-Syafi'i Al-Azhari Al-Asy'ari
المتوفى سنة 40 و100 و1000 عن أحمد بن محمد النخعي الأشعري المتوفى سنة 1030 و200 و1000 عن محمد بن علاء الدين البابلي الأزهري الأشعري المتوفى سنة 77 و1000 عن إبراهيم بن حسن اللقاني الأزهري الأشعري المتوفى سنة 41 و1000 عن شمس محمد بن أحمد الرملي الأزهري الأشعري المتوفى 4 و1000 عن قاضي قدوس زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 26 و900 عن التقي محمد بن فهد الأشعري المجد اللغوي الأشعري عن الشراز القزويني الأشعري عن القاضي أبي بكر محمد بن عبد الله التبتزاني الأشعري عن أبي بكر محمد الحروي الأشعري عن الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي الأشعري عن والدي عمر الرازي الأشعري عن أبي القاسم الإسرائيلي الأشعري المتوفى سنة 51 و400 عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي الأشعري المتوفى 18 و400 عن أبي حسن الباهلي الأشعري عن الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري المتوفى سنة 24 و300 وأجزت كلكم بروايتها عني بأسانيد موسى بتقوى الله في السر والعلان والدعاء لي في ظهر الغيب. Ajaztukum jami'an. Ini ambil nih. Siapa yang belum dapat ambil nih. Ada yang belum dapat? Bagi yang jauh ini ambil. Yang belum ditandatangani silahkan datang bawa ke sini tanda tangan. Waalaikumsalam.